pagi. Pertama kali nih bikin di mobil. Ya sambil nyetir mungkin sekalian mikir-mikir soal yang beberapa terjadi beberapa minggu ini lah ya. Ya kalau di yang sebelumnya kan perkiraan 5.000 itu untuk COVID bakal sampai ke 5.000, tembus 5.000 itu di minggu kedua atau ketiga ya. Tapi ternyata nggak tercapai tuh. Paling tinggi di 4.800, terus turun ke sekarang malah 3.000-an gitu. Menarik sih bisa turun ke 3.000-an. Berarti program si Pak Luhut dan tim yang diminta Pak Jokowi untuk turun dalam waktu 2 minggu tuh berhasil gitu. Itu suatu pencapaian yang luar biasa lah. Nah, yang jadi masalah adalah klaster demo kemarin tuh dari tanggal 8 sama tanggal 13 ya. Apakah akan menambah jumlah positif corona lagi ya, itu nanti kita lihatlah ya perkembangannya 2 minggu 3 minggu lagi. Kalau soal COVID sih ya yang terbaik adalah berita baiknya adalah vaksin udah di order dari China, terus yang dikembangkan di Indonesia juga sudah separuh jalan gitu. Mudah-mudahan Desember atau paling lambat Januari sudah bisa diproduksi massal gitu kan. Ya itu yang kabar baiknya lah. Mudah-mudahan sih cepat beres nih, bisa normal lagi semuanya. Nah yang menarik beberapa minggu ini ya pasti soal undang-undang cipta kerja. Konsepnya apa, maksudnya pola pikir apa, mindset gua tentang cipta kerja sih, Omnibus Law tadinya gue pikir akan berubah gitu kan setelah sekian waktu ditunda karena pembahasan ulang, tapi ternyata tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan, terutama untuk sisi pekerja kayak pegawai kayak gue gitu. Jadi kayak yang gue bilang sebelumnya, untuk hal investasinya sih memang bagus lah, kita dukung soal investasinya, soal mengundang investor-investor asing masuk, mempermudah birokrasi, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tidak mungkin tidak mungkin lebih baik lagi lah saat ini ya gitu, karena memang ini kan produk yang dibuat dengan sangat cepat, disetujui juga dengan cepat gitu. Tapi untuk hal pekerjanya ya gue masih kurang setuju. Sebenarnya gue gimana bilangnya ya, demo-demo ini gue nggak terlalu setuju dengan demonya sih. Cuman maksudnya tujuan utamanya memang dari sisi gue sebagai pekerja tuh tidak diuntungkan lah dengan cipta kerja ini gitu. Sebenarnya menurut kita sih ya, dari beberapa informasi yang ada, ya simpelnya uang pesangon turun gitu kan kalau diberhentikan gitu. Nah jadi ya itu salah satu kerugiannya lah. Tapi untuk hal-hal yang lain itu gue sih masih mendukung lah, untuk hal investasi, untuk hal agraria tuh lumayan, walaupun memang itu ada masalah lagi dengan masyarakat adat, tapi itu adat ya itu agak sedikit rumit, gue nggak terlalu ngerti kesana gitu kan. Nah yang mau gue bahas tuh yang menarik buat gue untuk dipikirkan tuh adalah, pertama, ini undang-undang bisa secepat ini gitu dibahas gitu, bisa secepat ini diterbitkan gitu, hanya dalam waktu beberapa bulan gitu kan. Artinya sebenarnya DPR tuh bisa gitu kerja cepat gitu, bikin sesuatu tuh yang cepat gitu. Kenapa selama ini kalau bikin undang-undang bisa sampai 5 tahun nggak jadi gitu kan, ngebahas apa aja. Tapi kalau ditanya begini kan
pasti mereka bilangnya wah kita kesibukan banyak, konstituen apa segala macam. Tapi ya ini bisa nih gitu, mungkin karena tekanan politiknya kuat ya, dan yang gue suka dari dari Omnibus Law yang ada ini adalah gimana Pak Jokowi itu bisa melakukan transaksi politik, mungkin melakukan transaksi politik, maksudnya menekan supaya DPR tuh bisa mempercepat proses analisanya gitu, proses mengolah undang RUU-nya. Nah, mengenai transaksi politiknya ya kita mesti lihat ya apakah memang ada transaksi politik atau tidak. Ini tidak terlihat sampai saat ini sih, belum terlihat transaksi politik yang jelas di situ ya, terhadap pasal-pasal itu. Tapi yang jelas tekanan itu bisa diberikan supaya menghasilkan dengan cepat gitu, dihasilkan dengan cepat. Itu yang jujur gue salut sih sama pemerintahan Jokowi dan kinerja DPR untuk hal ini gitu. Tapi kenapa cuman di sini gitu? Kalau yang lainnya malah nggak beres-beres gitu. Undang-undang yang lain tuh bisa nggak selesai. Mau bikin ini bikin itu tuh nggak. Padahal tuh sesuatu banyak yang dibutuhkan masyarakat gitu. Jadi ya kalau soal isinya sih ya gue cuma mau bilang sama yang demo-demo itu gitu ya, demo sih boleh tapi jangan anarkis lah, jangan merusak gitu. Demo itu adalah demonstrasi itu adalah suatu hak asasi di mana kita menyampaikan pendapat. Tapi kalau kita sampai ngerusak ya ngapain gitu. Terus ditanya juga lu nggak bisa jawab isi dari demo lu tuh apa gitu, tujuan dari demo lu apa, lu nggak bisa jawab, itu kan goblok namanya. Ya memang sepertinya memang ada beberapa pihak yang memang menginginkan kerusuhan ya, jangan dibilang rusuh kali ya, dibilang bahwa menginginkan sedikit keributan di tatanan masyarakat, dan memang itu harus dicegah gitu, nggak boleh dibiarkan gitu kan. Nah, terus ya kalau memang ada orang-orang yang tidak sepakat dengan undang-undang Cipta Kerja, solusinya selalu ada untuk membatalkan. Pertama, ada dua cara menurut gua ya, ada dua cara untuk membatalkan atau merubah undang-undang Cipta Kerja ini gitu. Pertama, ya begitu nanti diterbitkan gitu ya, ditandatangan oleh Pak Jokowi, which is gue yakin itu ditandatangan oleh Pak Jokowi, nggak akan dibiarin mengambang dan otomatis terbit, enggak. Cara pertama untuk merubahnya adalah mengajukan ke Mahkamah Konstitusional, MK, melakukan apa sih istilahnya, judicial review atau constitutional review gitu, whatever lah namanya, orang hukum yang paham itu istilahnya, gue mah nggak paham. Nah itu diajukan ke MK, itu cara pertama. Itu mungkin akan selesai dalam waktu 1-2 bulan gitu, oleh MK akan dijawab. Cuma gue hampir yakin walaupun itu diajukan ke MK, gue hampir yakin tetap menang sih ini undang-undang Cipta Kerja. Jadi nggak akan dirubah karena memang politisnya tuh udah jelas banget gitu, dan walaupun gue mendukung sebagian besar, gue mendukung isinya gitu, tapi gue lihat ini akan sulit untuk dijegal di MK gitu, karena secara politis kuat lah. Gue sih bilang bullshit lah kalau bilang MK tuh tidak terkait politis gitu, berdiri sendiri apa segala macam, bullshit, itu mah bohong lah. Cara kedua ini cara mungkin agak panjang banget gitu, lama banget. Mungkin ketika lu menyelesaikan melakukan cara ini, ketika lu tercapai, lu udah ngeliat undang-undang Cipta Kerja ini berguna atau tidak gitu. Ya, cara kedua ya lu menjadi presiden gitu.
lu bangun diri kalian untuk menjadi sebuah kekuatan politik yang sangat kuat di Indonesia ini, sehingga bisa merubah undang-undang gitu. Terserah mau undang-undang apa kayak lu rubah. Kalau lu punya kekuatan politik, seluruh undang-undang di Indonesia ini bisa lu rubah gitu, bisa lu ajukan untuk dirubah gitu. Tinggal sekarang kalian atau yang nggak suka dengan RUU ini ya mau melakukan itu atau tidak gitu. Ya kalau memang punya kekuatan politik untuk merubahnya kan pasti dilakukan gitu. Saat ini yang tidak setuju memang cuma dua, Demokrat dan PKS. Tapi terlihat bahwa mereka tidak punya kekuatan politik gitu kan. Kalau memang mau merubah ya dibangunlah kekuatan politiknya gitu. Kalahkan kekuatan politik yang ada ini gitu. Berarti bukan sekarang kan, berarti nanti 2024, 2025 gitu. Ya kita lihat apakah itu bisa terbangun atau tidak. Nah, soal ini tuh sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menjadi senjata untuk mereka yang mau membangun politik gitu kan. Menjanjikan bahwa hal-hal ini akan dihapus karena bukan tenaga ya, maksudnya suara buruh itu besar gitu, besar banget di dunia politik Indonesia karena kita menganut sistem one man one vote gitu. Jadi satu orang satu suara. Ya kalau bisa mengambil suara buruh udah megang berapa puluh persen dana suara masyarakat gitu kan. Itu akan kuat sebuah sistem yang akan sebuah kekuatan yang besar gitu untuk dikendalikan. Ya tinggal dipilih aja mau atau enggak gitu. Nah, itu soal isi dari RUU Cipta Kerja. Nah, yang menarik lagi adalah muncul permasalahan sebenarnya RUU ini berapa halaman sih gitu. 1000 halaman, 900 halaman, apa 800 halaman. Terus muncullah si DPR mengeluarkan pernyataan bahwa itu terjadi karena ada perubahan teknis dari kertas polio menjadi A4 atau A4 jadi polio atau kayak gitu-gitu deh, kuarto apa gitu. Nah, itu kan ya begitu deh. Susahnya adalah ketika semalam nih di Mata Najwa semalam gitu kan, walaupun gue nontonnya sekilas aja soal nggak terlalu banyak lah yang dilihat gitu. Itu menyatakan bahwa memang ini hanya permasalahan teknis saja, tapi ternyata isinya tuh ada banyak yang berubah secara substansial lah, maksudnya walaupun substansialnya tidak terlalu, maksudnya kalimat itu berubah menjadi ya cukup merubah arti dari kalimatnya, walaupun mungkin isi dari RUU-nya substansi intinya tetap gitu, tapi kalimat-kalimat penjelasan itu banyak yang berubah mungkin ya. Ya ini bukan hal yang pertama terjadi di DPR ya. Hal-hal seperti ini sebenarnya sering terjadi dan bingung gitu kenapa hal seperti ini tuh bisa terjadi. Ya kita bicara transparansi susah lah. Ya kayak banyak orang bilang tuh gedung DPR mungkin bahkan nggak ada wifi dan nggak ada CCTV-nya gitu. Ya kan, jadi apa yang berubah itu nggak akan ketahuan, nggak akan terlihat gitu, nggak akan diketahui oleh masyarakat luas gitu. Mana pernah ada DPR bikin panjanya itu live version tuh nggak ada. Jadi nggak ada yang tahu gitu sebenarnya mereka tuh bekerjanya bagaimana soal ini. Kan lucu sih kalau dia bisa sampai berubah, hilang 200 halaman gitu, dari 1000 jadi 800 ya, mungkin tepatnya 100 berapa puluhan gitu kan.
Nah itu signifikan sih menurut gua ya gitu. Cuman ya walaupun isi substansinya gua nggak terlalu hafal juga, nggak terlalu detail tahu ya, cuman ya menurut gua itu suatu hal yang ya mengecewakan ya, biasa lah gitu. Nah si DPR ini ya ini bukan pertama kali ya. Dulu kejadian yang paling bikin sakit hati pertama kali itu adalah RUU yang soal yang ternyata sempat dibahas tuh dulu zaman pertukaran isi dalam undang-undang tuh, ternyata ada tentang kasus Lapindo. Jadi waktu itu tentang RUU kenaikan harga BBM. Tapi ternyata di dalamnya tuh ada tentang isi undang-undang yang menyatakan bahwa Lapindo itu adalah kesalahan alam, sehingga tidak bisa dipersalahkan Lapindonya. Itu jelas-jelas transaksional politik lah itu. Ada undang-undang seperti itu. Tadinya yang udah jelas masuk ke dalam ranah hukum, terus kemudian bisa dihilangkan dalam bentuk undang-undang gitu kan. Apakah hal ini terjadi juga di Cipta Kerja, kita nggak tahu. Ya karena memang belum banyak yang beredar ya informasi detail soal apa yang berubah di dalamnya. Nanti mungkin hari ini atau beberapa hari ke depan udah mulai banyak tuh penjelasan informasi di media soal apa-apa pasal yang berubah gitu kan, dari pembahasan Cipta Kerja dengan draft final yang dikirim ke presiden. Gue sih cuma mau bilang untuk soal yang ini bahwa ini bukan hal yang pertama bagi DPR gitu untuk melakukan ini. Ini kegiatan-kegiatan perubahan, penghapusan atau penambahan untuk yang mendukung beberapa pihak tertentu tuh itu biasa gitu loh terjadi di sana tuh sebenarnya. Ya kayak sebuah komentar ahli hukum lah bahwa undang-undang itu adalah sesuatu yang sakral dan mengikat seluruh elemen masyarakat, sehingga dia bisa melakukan sebuah tindakan yang melegitimate apapun. Bahkan kasarnya dia bisa menghancurkan seluruh masyarakat atau bisa menumbuhkan atau membangun sebuah masyarakat itu dengan undang-undang gitu. Jadi ya kalau memang tidak baik isi undang-undangnya, ya kita yang rugi. Ya kayak tadi lah Lapindo gitu, tiba-tiba dinyatakan sebagai bencana alam lah. Terus masyarakat yang kena lumpur itu mesti minta ganti rugi ke siapa? Kayak gini Cipta Kerja gitu kan, dari 30 menjadi 19 gitu, apa 25 jadi 19 gitu pesangonnya. Ya nggak bisa apa-apa lagi kan. Sebagai karyawan, sebagai pegawai itu nggak bisa apa-apa lagi. Memang menghancurkan kemampuan bertahan hidup gitu ya kalau terjadi sesuatu sama kita pegawai gitu. Jadi memang undang-undang itu sesuatu yang sakral, yang harus dibuat dengan benar. Dan proses pertamanya yang terbaik adalah transparan gitu. Nah itu yang sulit dicapai lah sebenarnya di kita saat ini gitu kan. Ya karena tadi gue bilang proses dari awalnya itu tidak jelas gitu.
bukan tidak jelas, tidak transparan gitu. Jadi kita tidak bisa tahu prosesnya tuh bagaimana gitu. Belum ada lah yang berani membuat live live version dari atau siaran langsung dari Panja gitu. Terus siaran langsung di fraksi bukan, selain di fraksi di di rakernya gitu, baru sebelum masuk paripurna. Atau begitu, kalau paripurnanya kan ya, kemarin kita lihat debat-debatnya begitu aja gitu kan. Mau bahas apa lagi tuh paripurna gitu. Jadi ya itu sih yang menarik sih, kenapa bisa berubah nilai jumlah halamannya. Dan kalau kita lihat jawaban-jawaban dari itu tuh terlalu, ya kita jelas kelihatan banget bahwa itu tuh dibuat-buat sebenarnya. Tapi ya kalau dia bisa buktikan, dan ya sebenarnya dari beberapa, kalau kita nonton Mata Najwa semalam ya, dari beberapa informasi yang di-share oleh Najwa ke publik, emang ada perubahan. Jadi ya sudahlah. Kalau gua sih sekarang prinsipnya adalah menghadapi ini ya karena kayak gue bilang tadi, ini kan suatu hal yang undang-undang itu adalah suatu hal yang memang bisa merubah hidup seluruh masyarakat ke depan. Nah kalau buat gue ya nggak bisa apa-apa lagi gitu. Udah santai aja, nikmatin aja hidup gitu, kerja aja yang bener, cari duit lagi gitu. Kalau nggak suka dengan tempat kerja sekarang ya pindah, atau gue nyari mulai usaha kecil-kecilan gitu supaya ada tambahan. Jangan lupa bayar pajak gitu. Akhirnya memang kita harus kembali ke sana gitu. Jadi karena saat ini jujur porsi gue nggak bisa jauh banget lah untuk bisa melakukan perubahan seperti tadi yang gue bilang kan. Ya pertama, gue nggak punya kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk melakukan judicial review ke MK gitu kan. Dan gue pikir buat apa juga gue ngelakuin itu, karena ada lembaga-lembaga yang lebih kompeten daripada gue pribadi yang pasti melakukan itu juga gitu. Gue juga bukan anak hukum, gue juga nggak terlalu ngerti hukum banget gitu. Kedua ya kayak tadi, gue juga nggak punya kekuatan politik, gue cuman pribadi doang, bukan siapa-siapa. Jadi kondisi seperti ini yang bisa kita lakukan ya terima aja soal undang-undang itu. Kita kembali ke diri kita sendiri untuk melihat bahwa apa nih yang bisa gue cari nih, apa nih hal-hal baik yang bisa gue berikan, yang bisa gue sehingga bisa menghasilkan keuntungan buat gue, bisa menghidupi keluarga gue gitu, bisa menghidupi kehidupan gue. Nah, jadi ya mungkin itulah yang dilakuin. Mau apa lagi kan, pada capek mikirin soal RUU segala macam. Penting bisa tetap sehat, pakai masker kayak gini, nyetir di tengah macet. Gitu sih mungkin. Itu sih yang menarik ya. Satu lagi nih yang gue lagi pikirin sih, yang menarik buat gue ya, bukan gue pikirin ya, karena santai-santai aja. Derby Inter lawan Milan sih. Gue sih berharap tuh derby di cancel dulu lah, dipospon gitu ya, ditunda gitu. Soalnya kan beberapa pemain intinya Inter tuh ya bisa dibilang hampir inti lah ya, maksudnya karena Inter tuh cadangan dan intinya tuh hampir nggak ada bedanya. Itu banyak yang kena COVID. Tapi nggak cuma Inter doang, Milan juga ada beberapa yang kena COVID gitu. Jadi dan sepertinya COVID mulai kembali lagi di sepak bola, bukan di sepak bola ya, di negara Italia mulai naik lagi gitu. Karena mereka sempat udah dibebaskan kan. Nah,
gue sih pikir kalau bisa ditunda lah gitu. Tapi kalaupun nggak ditunda, ya gue sih suka Inter, pasti gue dukung Inter lah. Cuman harus diakuin permainan Milan lagi bagus sih kemarin ya. Cuman setelah jeda internasional ya kita lihat lah, karena banyak klub yang setelah jeda internasional justru jadi ngaco gitu pola permainannya. Nah, sering lah kejadian itu kan. Tim-tim yang tadi udah bagus, begitu kena jeda internasional balik-balik, oh ya jelek gitu. Jadi ya ini hal yang menarik sih untuk dilihat sih, Inter lawan Milan tuh. Masalahnya Inter Bastoni nggak main pasti. Terus fortune cardnya ya, kartu keberuntungan Inter si Gagli juga nggak main gitu kan. Itulah yang ini. Yang satu lagi yang menarik di bola tuh ya itu derby Liverpool, Everton lawan Liverpool. Nah ini seru nih. Sebagai fans Everton dan ya walaupun tidak membenci Liverpool, gue juga suka Liverpool. Tapi kalau disuruh milih ya gue lebih seneng Everton lah. Everton lagi bagus-bagus ya lagi kemarin. Dan berita baiknya Alan bisa main lagi. Nah kalau Alan bisa main lagi kan kemarin aja Alan nggak main menang banyak tuh. Berapa ya? 4-1 ya. Nah ini kalau si Alan udah main lagi ya lapangan tengahnya bisa lebih seimbang gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa lihat pertandingan yang menarik lah antara Everton lawan Liverpool ini. Oke lah, itu dulu. Thank you ya.